Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan selalu berada di lindungan Tuhan alam semesta ini. Saya ingin menceritakan pengalaman seseorang yang menikah dengan gadis kembang desa yang rupanya gadis tersebut adalah jelmaan dari kuntilanak. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung aja, kita mulai ceritanya dari sini. Saya akan bercerita tentang pengalamanku yang menikahi seorang gadis kembang desa yang rupanya istriku ternyata jelmaan kuntilanak. Awal mula di siang hari, aku sedang duduk-duduk dengan temanku. Wah Ujang, bisa-bisanya kamu mendapatkan hati seorang kembang desa. Padahal banyak sekali pemuda di desa ini yang mendekatinya, termasuk aku. Tapi dia lebih memilih kamu. Selamat ya Jang, ujar salah seorang teman dekatku. Aku hanya tersenyum dan menunduk malu. Ya benar, calon istriku saat ini adalah seorang kembang desa yang banyak didekati dan disukai oleh pemuda dari desa ini maupun dari desa-desa sebelah. Aku pun tak pernah menyangka bahwa Latih mau menerimaku sebagai suaminya. Padahal aku tak banyak berharap karena tetap tahu diri dengan latar belakangku yang hanya seorang pemuda biasa dan juga memiliki tampang yang biasa pula. Hubunganku dengan Lati hanya berlangsung 1 bulan dan dia ingin segera aku menikahinya. Ada begitu banyak pemuda di desa ini yang menawarkan hidup bahagia serta kekayaan harta yang melimpah. Namun sekali lagi, Lati tetap memilihku. Ibu dan bapak sedikit tak menyangka bahwa anak satu-satunya mereka ini akan menikahi kembang desa. Alhamdulillah, mungkin sudah jodohnya. Hanya itu yang bisa ku jawab. Hari ini adalah hari di mana pernikahan aku dan Lati dilaksanakan. Pernikahan kami akan dilaksanakan di rumahku. 3 hari yang lalu, saat aku, ibu dan bapak datang untuk melamar Lati. Disitulah dia menceritakan semua tentang dirinya. Memang Lati seorang pendatang di desa ini, dan dia tidak memiliki siapapun, termasuk kedua orang tuanya. Akhirnya, kami memutuskan untuk menjadikan pihak KUA sebagai walinya. Pernikahan kali ini terlaksana dengan hikmat, yang menghadiri hanya beberapa teman dekat, serta kerabat dari ibu dan ayah. Bapak yang jarang di rumah, karena harus mengurus kebun di ladang yang lumayan jauh dari rumah. Maka dari itu, ibu sangat senang karena memiliki teman baru di rumah. Bagaimana? Sah? Ujar seorang penghulu sembari melirik ke arah saksi pernikahan kami. Setelah aku membacakan ijab kabul, sah, dengan serentak. Semua menjawab. Kulihat, Lati selalu tersenyum hingga acara selesai. Senyumannya yang manis membuat siapa saja terpukau melihatnya. Setelah acara inti selesai, semua yang datang menikmati dengan sederhana yang disediakan oleh ibu. Nak Lati, kenapa tak ikut makan? Tanya bapak pada Lati yang hanya menatap kami menyantap hidangan. Aku yang duduk tepat di sampingnya baru menyadarinya. Kulirik Lati. Iya, kamu kenapa tak ikut makan?
Apa tak suka dengan jamuannya? Tanyaku. Khawatir saja jika ternyata dia memang benar tak menyukai hidangan yang ada. Dia menggeleng cepat. Tidak mas, aku suka dengan hidangannya. Hanya saja, aku sedang tak berselera makan. Kalian lanjutkan saja. Jawabnya dengan pelan dan lembut. Aku tersenyum dan mengangguk. Semua sudah berangsur pulang ke rumah masing-masing. Kini tinggallah aku, ibu, bapak, serta Latih. Seperti permintaan Latih, setelah menikah, dia akan tinggal dan menetap di rumahku. Tentu itu bukan masalah, karena memang seharusnya begitu. Kamar kamu di sini, harap maklum, karena kamarnya berantakan. Si Ujang sangat sulit sekali melakukan perintah ibu untuk membersihkan kamarnya. Ku dengar ibu membicarakanku pada Latih. Mereka berdua berdiri tepat di depan pintu kamarku. Akulah yang tengah duduk di ruang tengah, hanya bisa melirik sekilas dan berpura-pura tak tahu. Ku dengar kekehan kecil dari Latih. Dia menutup mulut sembari melirik ke arahku. Aku hanya bisa membalas senyumannya. Ya sudah kalau begitu, ibu pamit ke belakang dulu, karena sudah hampir sore. Ibu mau masak makan malam dulu, ujar ibu. Ucapan mereka masih terdengar olehku. Tunggu bu, ibu ingin masak apa untuk makan malam? Tanya Latih. Ada seekor ikan hidup peliharaan bapak di belakang. Ibu masak itu saja untuk makan malam. Memangnya ada apa? Biarlah Latih saja bu yang masak. Ibu duduklah bersama Mas Ujang di ruang tengah. Ibu terlihat kebingungan. Setelah mendengar ucapan Latih, dia melirikku. Kemudian melirik Latih kembali. Tak usah nak, biarkan ibu yang memasak. Harusnya kamu yang duduk bersama Ujang di ruang tengah. Bu, Latih sekarang sudah menjadi anggota dari keluarga ini. Jadi biarkan saja semua pekerjaan rumah Latih yang melakukannya. Ibu melirikku kembali. Kali ini aku memberikannya kode anggukan agar ibu membiarkan Latih dengan keinginannya. Baiklah kalau begitu, hati-hati dengan pisaunya. Setelah berkata seperti itu, ibu melangkah ke arahku. Ibu tak tega membiarkan Nak Latih melakukan semua pekerjaan di rumah ini, Jang. Kasihan dia. Dia seorang menantu di rumah ini, bukan pembantu. Ujar ibu padaku. Bu, jangan berkata seperti itu. Latih yang ingin melakukannya. Bagus kan kalau ternyata ibu mendapatkan seorang menantu yang baik dan rajin. Jawabku. Ibu tersenyum. Kami lalu menghidupkan televisi dan menonton sebuah acara bersama. Untuk beberapa saat, kami tidak menceritakan Latih lagi. Tiba-tiba, terdengar seperti ada keributan di bagian dapur. Mendengar itu, ibu menatapku gelisah dan berdiri. Kemudian bergegas menghampiri Latih yang masih ada di belakang. Astagfirullah, pekik ibu. Entah apa yang terjadi, aku akhirnya menyusul ke belakang. Betapa terkejutnya aku melihat apa yang kulihat. Kulihat kedua tangan dan bagian mulut Latih berlumuran darah. Dia mematung di tempat sembari diam tak bersuara. Ada apa nak? Kamu kenapa?
Ibu khawatir. Begitupun aku. "Latih, ada apa?" Namun tetap, Latih tak menjawab. Ibu dan aku lalu membawa Latih ke ruang tengah. Dengan segera, ibu mencari sesuatu untuk membersihkan darah yang ada di kedua tangan dan sekitar mulut Latih. Dan lagi-lagi, aku dan ibu sedikit terkejut karena tak ada luka sedikit pun. Tiba-tiba, Latih tersenyum. "Tadi ada kucing di dapur yang ingin mencuri ikan yang kubersihkan. Aku dan kucing itu melakukan perebutan, sehingga tak sengaja melukai kucing tersebut dengan pisau yang masih berada di tanganku," jelas Latih. Aku dan ibu saling tatap. "Benarkah? Tapi kamu tidak apa-apa kan, Nak?" tanya ibu. Dia kembali memeriksa bagian tubuh Latih. "Aku tidak apa-apa, Bu." "Lalu, di mana bangkai kucing itu?" tanyaku. Sudah jelas kalau kucing itu mati terkena pisau, seperti yang dijelaskan Latih. "Sudah kubuang ke belakang. Awalnya aku ingin menguburnya, tapi aku tak sengaja melihat sungai kecil di belakang. Akhirnya aku memutuskan untuk membuang kucing itu," jelasnya. "Ya sudah, aku lanjut ke belakang lagi ya, Bu, Mas." Latih melangkah ke dapur kembali, meninggalkan ibu dan aku yang masih terdiam. "Jang, apa tidak masalah jika kucing itu dibuang begitu saja? Ibu takut terjadi pamali nanti. Harusnya kan Nalati menguburkan kucing itu," ujar ibu dengan wajah gusar. "Sudah, Bu, semoga pamali itu tidak benar-benar terjadi. Mungkin Latih hilaf atau lupa. Sudah, ibu istirahat saja di kamar." Aku berusaha menenangkan ibu. Wajahnya terlihat sedikit gusar. Setelah memastikan bahwa ibu sudah tenang, aku kembali menyusul Latih yang masih berada di dapur. Aku berdiri tepat di ambang pintu, memperhatikan Latih yang masih sibuk dengan ikan yang sempat tertunda untuk membersihkannya. Mas, kenapa?" tanya Latih yang menyadari kehadiranku. Aku tersenyum. "Enggak, Mas cuma pengen lihat kamu aja," jawabku. Dia tersenyum dan mengangguk. Tapi entah kenapa, kali ini aku melihat senyuman milik Latih. Bukan lagi seperti senyuman biasa yang kulihat. Jika saat kemarin, senyuman itu terlihat begitu manis, tapi kali ini terlihat lebih seperti seringayan. "Ya sudah, Dek, Mas mau ke kamar dulu, istirahat," ujarku. Dia menoleh perlahan dan mengangguk. Aku beranjak dari ambang pintu, berjalan menuju kamar. Aku meraba tengkuk yang terasa meremang. Tiba-tiba, aku merasa sedikit menggigil. Padahal cuaca lumayan terik hari ini. Aku merebahkan tubuh di atas ranjang. Meskipun pernikahan baru saja terjadi, namun kamar ini tak dihias sama sekali. Tentu saja tidak, karena pernikahanku dan Latih berlangsung biasa saja, tanpa adanya pesta. "Sudah siap, Jang? Latih mana?" tanya ibu yang sudah siap dengan pakaian terbaiknya. "Ya, malam ini kami akan menghadiri sebuah pesta pernikahan
di RT sebelah. Pernikahan anak tunggal dari kepala desa. Tentu saja pernikahan itu akan dilaksanakan besar-besaran dan turut mengundang seluruh warga desa. Latih masih di kamar, Bu. Ibu cantik sekali malam ini. Aku menggoda ibu. Senyum wanita yang melahirkanku itu seketika terbit. Dia menepuk bahuku, disertai dengan kekehan kecil. Tak lama, Latih keluar dari kamar. Dia juga menggunakan pakaian terbaiknya. Bukan rok atau celana, namun semua kalangan wanita di desa ini akan menggunakan bawahan dari kain jarik. Dan Latih begitu cantik dan pandai dalam memadukan atasan dengan kain jarik, pemberian ibu. Aku sudah siap, ujarnya. Kami bertiga pun berangkat dengan berjalan kaki. Tentu saja, aku memiliki sebuah kendaraan roda 2. Akan tetapi, tak akan mampu membawa beban tubuh kami bertiga. Di sepanjang jalan, kami berbicara apa saja, sembari sesekali tertawa. Hingga tanpa sadar, kami telah tiba di kediaman Pak Kepala Desa. Meski malam, acaranya tetap ramai. Aku dan ibu segera duduk. Begitu mendapati tempat duduk, namun kami sedikit terkejut karena sudah tak mendapati Latih. Latih kemana, Jang? Tanya ibu dengan mata yang terlihat menelisik, seperti mencari celah untuk menemukan keberadaan Latih. Entahlah, Bu. Mungkin saja dia bertemu dengan temannya, jawabku. Itu bisa saja terjadi. Masih dengan mata yang menelisik. Akhirnya ibu mengganggu. Aku dan ibu menikmati jamuan malam yang tersedia. Meskipun begitu, ibu masih terlihat mencari keberadaan Latih. Aku tersenyum sembari menggigit bolu yang tersisa sedikit di tanganku. Sudahlah, Bu. Meski Latih hanya pendatang, tapi dia cukup lama tinggal di sini. Bisa saja dia ingin mengobrol dengan temannya. Mungkin dia tak sempat untuk memberitahu kita, ujarku. Benar, Jang. Entah kenapa, ibu rasanya ingin terus mengawasi Nak Latih, jawab ibu. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Tanya aku. Ibu menggeleng. Mungkin karena ibu sangat menyayanginya. Aku kembali tersenyum. Mataku kembali tertuju pada persembahan yang tersedia di pesta ini. Sebuah tari adat khas desa kami baru saja selesai digelarkan. Selanjutnya akan ada hiburan lainnya. Biasanya, kedua mempelai akan duduk di sebuah pelaminan. Itu sengaja dilakukan agar yang hadir bisa melihatnya. Namun sudah 1 jam, tapi mempelai wanita belum juga terlihat. Sementara mempelai pria sudah menunggu lebih dulu di pelaminan. Tolong! Aku dan ibu sontak melihat ke sumber suara. Begitupun dengan warga yang hadir. Tak sedikit dari mereka yang menghampiri seorang wanita muda yang berlari keluar dari rumah Pak Kepala Desa. Wajahnya terlihat tegang dan pucat. Kenapa itu, Jang?
Siapa dia? Tanya ibu. Entahlah bu, biar Ujang cek lebih dekat lagi. Ibu tetaplah di sini. Aku melangkah semakin dekat. Pak Kepala Desa sebagai tuan rumah sudah berada di dekatnya dengan wajah yang tegang pula. Ada apa? Tanya Pak Kepala Desa itu. I, i, itu. Wanita itu sampai tak bisa berkata-kata. Dia begitu terlihat ketakutan, serta bibir yang bergetar. Itu siapa? Tanyaku pada salah seorang temanku yang kebetulan berdiri tepat di sampingku. Aku bertanya karena wanita itu sedikit asing dan baru pertama kali ku melihat. Itu Perias Naima yang didatangkan langsung dari kota, jawab temanku itu. Aku mengganggu. Pantas saja terlihat asing. Coba katakan dan jelaskan dengan jelas. Ada apa? Dan kenapa Naima tak kunjung keluar? Tanya Pak Kepala Desa. Sementara kulihat, sang mempelai pria sudah tak lagi duduk, melainkan berdiri, mematung dengan wajah tegang, sembari menatap lurus ke arah kepala desa dan juga wanita Perias itu. Aku masih berdiri di tempat, sembari bersedekap, memastikan apa yang terjadi. Kedua mataku menyipit, melihat ekspresi wanita Perias itu. Dia begitu terlihat ketakutan. Kulihat dia menghela napas dengan gusar. Kedua matanya melirik ke sana kemari. Naima pak, Naima. Setelah selesai saya rias, saya pamit ke toilet sebentar. Saat saya kembali, pintu kamarnya sudah tertutup rapat. Saat saya berusaha untuk membukanya, ternyata pintu itu sudah terkunci dari dalam. Jelasnya. Dia masih saja terlihat gusar. Beberapa menit setelahnya, saya sangat syok melihat keadaan Mbak Naima yang sudah terkapar. Bersama dengan itu, saya melihat jendela terbuka dan seperti ada sosok yang terbang menjauhi rumah ini. Mendengar penjelasan wanita si Perias itu, semua warga yang hadir saling bergumam. Aku mendengarnya seperti layaknya segerombolan tawon. Sementara Pak Kepala Desa dan mempelai pria dengan serentak berlari memasuki rumah. Aku dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Saat berada di dalam, kulihat suami Naima dan Pak Kepala Desa berdiri tepat di depan pintu kamar Naima. Pak Kepala Desa masuk lebih dulu, sembari berteriak, disusul oleh suami Naima yang tak kalah syoknya. Naima, ada apa ini nak? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Meski tak melihatnya, namun aku mampu mendengar suara teriakan dari Pak Kepala Desa. Awas, permisi, ada apa ini? Terdengar dari arah belakang. Ternyata istri dari Pak Kepala Desa dan ibu dari Naima itu baru saja datang. Ternyata dia tak tahu apa yang telah terjadi di tengah-tengah pesta anak semata wayangnya itu. Memang hal lumrah jika tuan rumah dari acara yang cukup besar di desa ini akan sibuk berada di dapur untuk memantau orang yang dibayarnya untuk memasak jamuan.
Wajar jika Ibu Naima tak tahu apa yang sedang terjadi. "Ada apa ini?" Ibu Naima kembali bertanya. Namun tak ada yang membantu untuk menjelaskannya, termasuk aku. Melihat tak ada yang memberikannya penjelasan, Ibu Naima melangkah dengan cepat menuju kamar Naima yang terbuka. "Ya Allah, Naima!" Aku meringis ketika mendengar jeritan pilu dari Ibu Naima. Dia berteriak histeris, mengalahkan suaminya dan menantunya itu. "Ada apa ini, Pak? Kenapa Naima bisa jadi seperti ini?" Tanya Ibu Naima dengan nada bergetar. "Bapak juga nggak tahu, Bu. Saat Bapak datang, Naima sudah seperti ini," jawab Pak Kepala Desa. Mungkin karena penasaran, beberapa warga yang turut masuk ke dalam akhirnya melangkah, mendekat dan mengerumuni kamar Naima. Sementara aku masih tetap di depan. Entah kenapa, pikiranku tiba-tiba teringat Latih yang tak kunjung terlihat. Astagfirullah, ya Allah, kenapa Naima bisa begitu? Lihatlah, gaun putih yang dipakai berubah menjadi warna merah. Apa penyebabnya? Apa dia benar-benar sudah tiada? Bisik-bisik dari warga. Tak sengaja ku dengar. Itu membuatku semakin penasaran. Dan akhirnya melangkah juga mendekati kamar itu. Aku tertegun dan membeku. Terlihat jelas kepala Naima yang tengah dipangku oleh Pak Kepala Desa. Ternyata memang benar. Gaun putih yang dia kenakan berubah menjadi merah darah. Mataku menelisik di mana sumber dari darah itu. Tapi sulit menemukannya karena jarak. Ya Allah, Naima! Ibu Naima kembali berteriak. Kulihat salah satu tangannya memegangi bagian dada sebelah kiri Naima. "Pak, dada Naima berlubang," ujarnya dengan suara bergetar namun cukup. Keadaan pesta berubah menjadi ricuh. Suara ricuhnya warga yang datang mengalahkan teriakan dan jeritan pilu tangis dari Pak Kepala Desa serta istrinya. Sebagian warga yang belum mengetahui dan yang baru saja tiba bergegas memasuki rumah Pak Kepala Desa dan menyaksikan apa yang terjadi. Sementara aku gegas keluar dan mencari ibu. Terlihat dari jauh, ibu masih di tempat yang sama, namun berubah posisi. "Apa yang terjadi, Jang? Ibu tak bisa ke sana." Karena sepertinya warga begitu antusias ingin melihat keadaan di dalam. Latih juga tak bisa ibu temukan, ujar ibu dengan wajah panik. "Naima meninggal, Bu. Tak ada yang tahu alasannya kenapa. Kita pulang saja ya, Bu. Barangkali Latih ada di rumah," jawabku. Wajah ibu terlihat tegang. Tak lama, dia mengangguk, seraya mengambil lenganku. Kami berdiri, berdua berjalan dengan cepat menuju rumah. "Latih, Latih!" teriakku sesaat ketika memasuki rumah. Tak ada jawaban.
Kubuka pintu kamar dan mendapat Lati yang tengah tertidur. Sepertinya dia terkejut dan terpaksa bangun mendengar pintu yang dibuka paksa. "Ada apa, Mas?" tanyanya. "Kapan kamu pulang? Kenapa tak memberitahu aku atau ibu?" tanyaku langsung saja. Wajah Lati yang awalnya sedikit terkejut berubah menjadi datar. Tatapan matanya membuatku tak bisa mengartikannya. "Kenapa harus membentakku? Aku hanya ingin pulang karena tidak nyaman berada di tempat keramaian," jawab Lati pelan. Aku terdiam sejenak. Baru saja 1 hari kami bersama. Aku merasa ada perubahan di diri Lati. "Maafkan aku, bukan maksud membentak. Hanya saja aku dan ibu khawatir denganmu," ujarku menyesal. "Kenapa harus khawatir? Keadaan di rumah mempelai wanita saat ini ricuh. Naima ditemukan meninggal di dalam kamarnya sendiri. Sampai saat aku meninggalkan tempat itu, belum ada yang tahu apa penyebab kematiannya," jelasku. Mendengar itu, dia mengangguk, kemudian kembali merebahkan tubuhnya. Aku menatapnya sejenak. Bisa saja Lati merasakan lelah. Karena setelah akad kami di pagi hari tadi, dia sama sekali belum istirahat. Aku keluar dari kamar, meninggalkan Lati yang sudah memejamkan mata. "Bagaimana, Jang? Lati ada di dalam?" tanya ibu. "Ada, Bu. Mungkin dia kecapean. Kan seharian ini dia belum melepas lelah setelah akad tadi," jawabku. Ibu menghela nafas. Dia segera menuju ke kamarnya. Kulirik jam dinding. Ternyata sudah larut malam. Namun karena mata ini masih belum ingin terpejam, akhirnya aku memutuskan untuk menonton TV saja di ruang tengah. Kuseduh segelas kopi hitam, beserta tak lupa kretek yang selalu menemani hariku. Meski besok aku harus kembali bekerja, namun aku masih belum bisa memejamkan mata. Dan meskipun malam ini adalah malam pertama aku dan Lati, namun sepertinya aku belum bisa mengganggunya saat ini. Hiruk pikuk terdengar dari luar rumah. Aku berdiri dari duduk dan mendekati jendela yang sudah tertutupi gorden tipis. Terlihat para warga yang berlalu lalang. Sepertinya itu adalah sebagian warga yang tidak tahu mengenai kejadian di rumah Pak Kepala Desa. Aku menghela nafas dalam. Entah apa yang terjadi dengan Naima. Dan perkataan terakhir yang kudengar dari Ibu Naima sebelum pulang adalah dia mengatakan bahwa bagian dada Naima berlubang. Untuk malam ini, biarkanlah dulu. Besok pagi, sebelum berangkat kerja, aku akan mampir kembali ke rumah kepala desa untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku berbalik dan hendak kembali ke ruang tengah.
Namun aku sedikit terperanjat ketika melihat sekelebatan bayangan putih yang seperti melesat cepat menuju arah kamar mandi. Latih? Aku memanggil Latih karena menurutku itu adalah dia. Meski hanya sekelebat, tapi aku bisa melihat perawakannya yang mirip dengan Latih. Namun tak ada jawaban dari arah kamar mandi. Aku memutuskan untuk duduk kembali dan akan menanyakannya. Tapi sudah setengah jam lamanya. Latih tak kunjung keluar dari kamar mandi yang berada di dapur. Karena khawatir, aku mendatangi Latih ke belakang. Latih, Latih, ucapku dengan nada sedikit teriak. Hening. Segera kurai gagang pintu kamar mandi dan membukanya. Kosong. Tak ada siapapun di dalam. Aku terpaku, padahal sekelebat bayangan itu sangat jelas aku lihat. Lalu mengapa kamar mandi ini tak ada siapapun? Aku meninggalkan kamar mandi itu dan gegas menuju kamar. Saat pintu kamar terbuka, aku begitu terkejut dan refleks beristighfar. Latih tengah berdiri membelakangiku menghadap jendela yang terbuka lebar. Dia menggunakan baju tidur selutut berwarna putih serta rambut yang terurai panjang membuatku hampir jantungan. Entah kenapa. Latih, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa membuka jendela saat hampir larut? Kamu membuat abang terkejut saja, ujarku. Dia berbalik dan tersenyum. Lagi-lagi senyuman itu membuatku merasa ada yang berbeda dari Latih. Aku kepanasan, Mas, jawabnya. Oh, begitu. Ya sudah, setelah adem, tutuplah kembali jendelanya. Setelah berkata seperti itu, aku kembali menuju ruang tengah. Biasanya, tepat jam 10 malam, Bapak akan pulang. Seharusnya, hari ini Bapak tidak perlu ke ladang karena pernikahanku. Tapi karena ladang yang dia urus adalah milik salah satu penduduk desa ini, maka Bapak tidak bisa meninggalkannya. Untuk berjaga-jaga, biasanya babi hutan menjadi hama yang paling ditakuti oleh petani seperti Bapak. Maka dari itu, setelah akad dan jamuan selesai, Bapak kembali ke ladang. Assalamualaikum. Benar saja, itu pasti Bapak. Aku tersenyum ketika melihat Bapak yang mengganti pakaiannya yang sudah disediakan oleh ibu. Tepat di samping pintu depan. Kebiasaan Bapak yang pulang larut malam membuat ibu menyiapkan semuanya sebelum ibu tertidur. Belum tidur kamu, Ujang. Besok kan harus kembali bekerja, ujar Bapak. Dia melangkah mendekatiku dan duduk di sampingku. Belum bisa tidur, Pak. Lagi pula, Ujang sudah terlanjur minum kopi hitam, jawabku. Terdengar kekehan kecil dari Bapak. Di mana menantu Bapak? Si Latih. Bapak belum sempat mengobrol dengannya. Wajah Bapak terlihat bersalah. Latih sudah tertidur, Pak. Mungkin dia lelah karena seharian ini belum beristirahat. Baru saja kami pulang dari pesta Pak Kepala Desa. Tapi, apa Bapak sudah dapat kabar beritanya? Sudah, Jang. Kenapa Naima bisa seperti itu?
Apa belum juga ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Naima? Tanya bapak. Aku menggeleng. Sepertinya belum, Pak. Tapi mungkin besok pagi kita sudah dapat berita terbaru mengenai kematian Naima. Besok Ujang akan mampir sebelum berangkat kerja, sekalian mengucap bela sungkawa pada Pak Kepala Desa. Bapak mengangguk. Ya sudah, Bapak bersih-bersih dulu. Kamu tidurlah, Jang, ujar Bapak. Iya, Pak, sebentar lagi. Aku kembali mengalihkan pandangan pada TV yang menayangkan siaran yang lumayan mengalihkan perhatianku. Jang, Ujang! Aku hampir saja menyeburkan kopi yang sedang kuseruput karena terkejut mendengar Bapak memanggilku dengan cukup keras. Saat aku berdiri, terlihat ibu yang menyembulkan kepalanya dari balik pintu kamar. Ada apa, Jang? Kenapa bapakmu berteriak? Tanya ibu. Aku menggeleng, kemudian dengan cepat menyusul Bapak ke dapur. Saat berada di dapur, Bapak berdiri sembari menatap sesuatu yang entah apa. Ada apa, Pak? Kenapa berteriak seperti itu? Ibu sampai terbangun itu. Apa, Pak? Tanya aku. Bapak berjongkok dan mengelasi tangannya dengan kantong kresek hitam. Kemudian, tangannya terulur ke bagian bawah tempat duduk yang biasa kami gunakan saat makan di meja makan. Terlihat di dalam genggaman tangan Bapak sebuah gumpalan berwarna merah hati. Apa ini? Kenapa ini bisa ada di dalam rumah ini? Ujar Bapak sembari mengerenyitkan dahi. Mataku memfokuskan pada sesuatu yang masih berada di genggaman Bapak. Astagfirullah, benda itu bergerak, teriak Bapak. Dia terlihat refleks, melempar benda itu begitu saja, hingga terpelanting, sedikit jauh darinya. Oke teman-teman, semoga kalian terhibur dengan cerita yang saya bawakan. Sekian dulu ceritanya, nanti saya akan menyambung cerita tersebut. Akan tetapi, saya ingin berterima kasih bagi kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Dan yang belum, jangan lupa like, komen, subscribe channel ini juga. Biar saya lebih semangat membuat video selanjutnya. Bila ada salah kata atau pengejaan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.